bahasa Indonesia daripada. Ini bahasa yang mana dulu ya? Jangan sampai nih ya, jangan sampai nih ya. Kau jangan sampai aku cabut selai-selai jambang kau tu. Macam kulit telur muka kau nanti. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sekarang ini tengah heboh ya, tengah ramai sangat dari Indonesia sana ya, memberitakan dan juga membuat konten. Katanya ya, negara Malaysia ini ya, orang-orangnya pada resah dikarenakan ya anak-anak mudanya ya, para anak-anak orang Malaysia ini ramai yang suka bahasa Indonesia. Nah, jadi ibarat kata orang-orang di Malaysia ini khususnya ya, terutama anak-anaknya itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu sendiri, yaitu bahasa Malaysia ya. Jadi ada tanggapan nih dari orang Malaysia, teguran lah ya kan, karena agaknya ada mungkin rasa risih lah dengan berita-berita yang rasanya memang tak betul. Jadi kita akan dengar saja teguran dari orang Malaysia berikut ini. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Sebenarnya Ali, kau pun harus bangga sebab di Indonesia nih ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu. Kok ada orang yang berbahasa Melayu di Indonesia, kok bisa sih? Nih yang pertama di Kalimantan Barat tuh ada yang namanya Kota Pontianak. Mayoritas rata-rata orangnya menggunakan bahasa Melayu. Itu di kampung saya. Terus yang kedua di Riau pun ada yang berbahasa Melayu. Terus mereka ada dua macam. Ada yang pakai O, ada yang pakai E. Contoh macam gini nih ya. Di kau nak ke mana? Hah? Dari mana? Itu biasanya tuh kayak orang Dumai, orang Bengkalis. Bengkalis juga ada pakai O, ada juga pakai E. Contohnya macam gini. Mika dari mana? Apa Mika bawa tu? Hah? Durian? Iya ke? Bagilah sikit. Ya mungkin segitulah contoh bahasa Melayunya. Masih banyak sih bahasa Melayu yang lain, tapi aku nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, tapi nggak tahu, kayak nggak pernah ke daerahnya. Dan bukan hanya Riau, di Sumatera Utara pun ada yang namanya Melayu Deli. Betul? Terus di Kepulauan Riau pun ada Melayu. Jadi Ali, di Indonesia ini kan banyak yang namanya suku dan budaya. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Ambon, dan masih banyak yang lainnya. Saya yang lebih resah kalau misalkan suku dan budaya saya itu luntur dari diri saya. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Ini bahasa yang mana dulu ya? Jangan sampai nih ya, jangan sampai nih ya, mereka ternyata meniru kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut orang-orang Indonesia. Jangan sampai. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Ini orang Malaysia nih. Kau jangan sampai aku cabut selai-selai jambang kau tu. Macam kulit telur muka kau nanti. Labak-labak meripik ya, pusing fakta, tayul, fantasi, tek kuda, bagi kat korang semua. Nah itu kelakar ya. Resah dan gelisah. Aku pun tak paham ya kan, dari mana lah taunya ya kan, entah berita mana yang membuat ya statement macam itu. Orang Malaysia resah katanya karena anak-anak mudanya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Lah, iya ke? Oke, jadi ya kita akan lihat ada video dari orang Melayu, tapi dia ini ya tinggalnya di Indonesia. Karena kita tahu kan di Indonesia juga ada suku Melayu ya kan. Jadi kita akan dengar sejarah orang Melayu berikut ini. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Tanjung Pinang lagi.
Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang masih beranggapan kalau Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu sama saja, kalian salah besar. Provinsi Kepri ini ibu kotanya di Tanjung Pinang. Nah, inilah Tanjung Pinang atau tepi laut Tanjung Pinang. Yang kalian lihat ini dulunya tuh laut. Beberapa tahun dah jadi daratan. Kalau Provinsi Riau itu ibu kotanya di Kota Pekanbaru. Dulunya ibu kota Provinsi Riau tuh di sini. Habis itu ibu kota Provinsi Riau pindah ke Pekanbaru. Habis itu tahun 2002 Tanjung Pinang menjadi ibu kota Provinsi Kepri. Jadi Provinsi Kepri ini dia provinsi sendiri, berpisah atau berbeda dengan Provinsi Riau. Bersih Di video ya sebelumnya itu kan banyak yang tempatnya. berdebat tentang Sang Nila Utama, Pangeran Sriwijaya, pendiri kerajaan Singapura, itu berasal dari Indonesia. Jadi kalau kalian bilang Sang Nila Utama itu berasal dari Indonesia, berarti Indonesia itu sudah ada sebelum Sang Nila Utama mendirikan kerajaan Singapura di tahun 1200-an. Sementara proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan ketika sudah tahun 1945. Jadi ini tuh hal yang sangat sederhana. Sang Nila Utama pun tak tahu kalau di akan datang tuh akan ada namanya negara Indonesia. Jadi ketika Sang Nila Utama mendirikan kerajaan Singapura, dia dari Sriwijaya pergi ke Pulau Bintan, terus dia pergi ke Singapura kan. Nah itu tahun 1200-an. Sang Nila Utama pun tak tahu akan ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Dewasa Habis itu kalian komen kan. di bawah, nanti bilang awak nih menyamar jadi Indonesia, padahal awak nih Malaysia. Awak nih pura-pura Indonesia, padahal Malaysia. Ngapa pula awak jadi Malaysia? Awak nih orang Indonesia. Jadi pesan moralnya adalah kalau kalian tak ngerti atau tak paham dengan konten apresiasi dari Kepri ini, kalian tak usah nonton dan tak usah membuat gaduh di kolom komentar. Betul. Insya Allah di tahun 2045 kemerdekaan Indonesia tuh akan mencapai ke 100 tahun. 2045 nanti. Tapi kalau konteksnya Sang Nila Utama itu berasal dari Indonesia, nah itu harus dikaji ulang. Tahun 1200-an tuh Indonesia belum ada. Terus Indonesia nih dia bukan warisan dari kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit. Indonesia nih warisan dari kolonial Belanda. Sistem pemerintahannya Demokrasi, ya Karena kan? kalau sistem kerajaan, coba kalian cari kerajaan mana Indonesia yang aktif. Kita sistem pemerintahannya legislatif dan eksekutif. Yap. Ada anggota DPRD, Yap. ada wali kota, ada bupati, ada Gubernur. gubernur, Yap. ada menteri, ada presiden, ada wakil presiden. Sementara Sang Nila Utama itu dia bentuk pemerintahannya kerajaan. Kita nih dijajah sama bangsa lain, Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, Jepang. Barulah di tahun 1945 tuh proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau kita berbicara Sang Nila Utama, saat itu belum ada negara, masih kerajaan. Tapi kalau kalian nak sangat bilang Sang Nila Utama tuh dari Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh harus di tahun 1200-an sebelum Sang Nila Utama mendirikan kerajaan Singapura di tahun 1200-an. Awak berharap betul yang nonton video apresiasi dari Kepri ini orang-orang yang sudah dewasa. Dewasa, Karena masih banyak Bang. orang yang sudah tua Jangan tapi dia risau. belum dewasa. Orang Indonesia nih ramah-ramah, baik-baik, Betul. sopan santun dan berbudi bahasa. Iya. Jadi kalian jangan buat malu negara Indonesia. Buat Dengarkan gaduh, itu. berkomentar sembarangan tentang negara orang. Terus nanti kalian komen di bawah, jangan bawa-bawa Malaysia dengan Singapura, buat konten Indonesia aja. Nah makanya kalian jadi orang dewasa. Betul. Kalau Provinsi Kepri ini adalah yang berbatasan dengan 3 negara. Provinsi Kepri Indonesia, Singapura negara Singapura, negeri Johor itu Malaysia. Jadi terimalah faktanya, memang ini perbatasan 3 negara. Awak bercakap nih bercakap Melayu, bukan bercakap Malaysia. Jangan kalian bercakap gunakan bahasa Indonesia dengan yang betul. Kalian tahu tak bahasa Indonesia tuh berasal dari bahasa mana? Katanya NKRI harga mati, tapi kalian tak tahu di mana Provinsi Kepri, tak tahu macam mana orang Melayu di Provinsi Kepri. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kalian tak menerima kami dengan apa adanya. Biarlah awak bercakap Melayu. Kalian nak suruh awak bercakap macam di sinetron Jakarta. Tak semua orang Indonesia bercakap macam sinetron di Jakarta. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. Anggukkan, Jeli-jeli, pemirsa. jangan banyak-banyak.
banyak. Nanti Satu, kalian bilang lagi dua, semua orang tiga. dah tahu Provinsi Kepri, semua orang dah tahu Pulau Bintan. Tak perlu dijelaskan di dalam video. 1 jam setelah video ini diupload, kalian hitunglah ada berapa bayi yang baru lahir dari Sabang sampai Merauke. Bayi yang baru lahir tuh langsung sudah tahukah di mana Provinsi Kepri, di mana Pulau Bintan, di mana Pulau Batam. Jadi kerja-kerja memberikan informasi, kerja-kerja memberikan sosialisasi itu bukan kerja-kerja yang habis dalam sehari. Jangan bilang awak tak nasionalis. Betul. Justru awak inilah yang paling nasionalis, memberikan informasi tentang Provinsi Kepri di perbatasan negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, kalian nampak tak nih, ini tepi laut Tanjung Pinang ketika masih tahun 2022. Jadi si Khalid Keluma tuh orang yang merekam dan mengirimkan video ini ke tim apresiasi dari Kepri untuk kita tengok-tengok bersama. Jadi pedagang-pedagang ini bukan hanya orang Melayu, ada banyak, ada orang Jawa, orang Batak, orang Banjar, orang Minangkabau berjualan di sini di tepi laut Tanjung Pinang ini. Lihat ke arah Pulau Penyengat, tunggu matahari terbenam. Jadi kalau kalian ke Tanjung Pinang, kalian ke sini lihat matahari terbenam petang hari. Kata Khalid Keluma, pedagangnya tuh baru direlokasi. Awalnya tuh di Tugu Sirimas. Tugu Sirimas tuh yang tadi, yang kosong melompong tuh. Awalnya mereka berdagang di situ, tapi sekarang udah Suasananya enak ya, ke arah ke depan gedung Gonggong ini. Dan kalian jangan tanya pula kan, kalau ini Indonesia kenapa tak pasang bendera, kenapa mereka pasang payung-payung. Kalian harus percaya kalau Tanjung Pinang ini Indonesia. Walaupun dia berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, ini Indonesia. Kami di Provinsi Kepri ini hidup aman damai. Setiap harinya kami kemana-mana tak bawa bendera. Pergi sekolah tak bawa bendera, pergi kerja tak bawa bendera. Nah, kemana-mana kami di Provinsi Kepri ini tak bawa bendera. Tak tahulah di tempat kalian, mungkin di tempat kalian kemana-mana harus bawa bendera. Kalau di Provinsi Kepri ini bendera itu dipasang, dikibarkan tuh di tempat-tempat tertentu seperti kantor pemerintahan, kantor polisi, rumah sakit, bandara, pelabuhan. Nah, kalau di tempat ini memang tak pasang bendera. Nah, ini kan sekarang suasana Tugu Sirih Mas. Oh tuh, nampak tak kalian? Ada tulisan dilarang berjualan. Bersih ya. Banyak yang jualan di sini, sama motor listrik mocil, motor kecil tuh yang pakai baterai itu main dekat sini. Tapi sekarang dah kena pindah ke depan yang tadi tuh lah. Jadi Tugu Sirih Mas ini memang tempat umum. Dulunya ini laut, setelah direklamasi akhirnya jadi daratan. Oh iya, Wak. Tugu Sirih Mas jadi sepi, tak ada orang. Jadi kalau kalian pertama kali ke Tanjung Pinang, misalnya kalian dari Batam, dari Singapura, dari Malaysia, kalian akan nampak Tugu Sirih Mas ini. Tugu Sirih Mas ini pun bukan warisan dari Sang Nila Utama. Tugu Sirih Mas ini baru dibuat ketika tahun 2020, 2021, 2022. Jadi dia bukan warisan dari Sang Nila Utama. Di dekat Tugu Sirih Mas ini ada pelabuhan domestik antar pulau di Provinsi Kepri dan pelabuhan internasional antara Provinsi Kepri. Hampir di setiap video kami tim apresiasi dari Kepri itu selalu menayangkan peta koordinat. Jadi kalian bisa dapat gambaran lokasi yang di video apresiasi dari Kepri itu letaknya di mana. Jadi kalian nampak, kan? Tugu Sirih Mas dah sepi. Biasanya paling ramai Tugu Sirih Mas nih kalau petang hari. Bentuknya daun sirih ya. Lagi, kenapa tak pasang bendera Indonesia di sini? Kalau memang Indonesia, kami di Provinsi Kepri ini hidupnya aman damai, sangat kondusif. Jadi kami kemana-mana tak bawa bendera, kami santai aja hidup sehari-harinya. Jadi inilah suasana pelabuhan Tanjung Pinang. Nah, yang bagian sini nih pelabuhan yang mau pergi ke Batam, ke Daik Lingga, ke Tanjung Balai Karimun, ke Moro, ke Dabuk Singkep, ke Tarimpak, ke Bersih Natuna. ya. Inilah pelabuhannya. Di sebelah pelabuhan ini ada pelabuhan internasional pergi ke Malaysia dan Singapura. Terus juga ada pelabuhan Pelantar Kuning, Pelantar 1, Pelantar 2, Pelantar 3. Kalau Pelantar Kuning tuh yang kita mau pergi ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat tuh di depan Tugu Sirih Mas ini, di depan pelabuhan ini. Nah, ini namanya tuh Kuala Riau. Asal nama Riau tuh dari Tanjung Pinang ini, tepatnya di Sungai Carang atau Hulu Riau. Tapi sekarang kami ini di sini bukan Provinsi Riau, kami ini di sini Provinsi Kepri namanya. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, ini nama pelabuhan Tanjung Pinang nih, Pelabuhan Sri Bintan Pura. Suasananya
Jadi yang Best kalian lihat kan? ini adalah koordinat Oke, kita tepi laut tengok, Tanjung Pinang yang tadi. Nah inilah tadi si Khalid Klumer tuh kan. Nah dia dari sini terbangin. Nah ini gedung gonggong. Inilah tepi laut Tanjung Pinang. Tadi pedagang-pedagang tuh kat sini. Depannya Pulau Penyengat. Ngem-ngem Pulau di Penyengat. tepi yo. Nah kalau Tugu Sirimas tuh dekat sini. Yang sepi tuh Tugu Sirimas tuh di sini. Tugu Sirimas tuh ada pelabuhan internasional sama pelabuhan domestik. Nah jadi dari tepi laut Tanjung Pinang nih, kalau kalian lewat di belakang Pulau Penyengat, kalian akan sampai ke Pulau Terkulai. Naik ke atas sedikit, nah inilah Selat Singapura. Nah, ini Pulau Dekat Batam. Jadi ini memang betul-betul perbatasan 3 negara. Hmm. Provinsi Kepri ini Indonesia, di depannya Singapura, Pengerang tuh negeri Johor tuh Malaysia. Nah posisi awak tuh di Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Tuh dengerin itu. Jangan cerita nggak nasionalisme. Jadi ya terkadang saya tak paham lah kenapa ada ya segelintir orang yang berpikiran kalau menggunakan bahasa Melayu itu terus orang Malaysia. Mereka tak sadar ya kalau di Indonesia sana ada juga kan suku Melayu, terus ya adminnya dicurigain katanya nyamar jadi orang Indonesia padahal orang Malaysia karena menggunakan bahasa Melayu. Pendek sangat lah akal pikiran yang berkata-kata tuh kan. Kalaulah dengan bahasa pun sudah fobia, bagaimana lagi kayak takut dengan bayang-bayang ya. Bendera aja pun dipermasalahkan. Kenapa nggak ada bendera di situ? Ya kalau di Indonesia ya di tempat-tempat pemerintah aja ya kayak hospital yang disebutkan admin tadi ya itu ada bendera. Ya kalau di Malaysia ini juga seperti itu, tapi kebanyakan di Malaysia ini kalau di tepi-tepi jalan pun ada juga kita tengok bendera-bendera Malaysia dikibarkan begitu kan, lengkaplah dengan bendera negeri tersebut begitu ya. Jadi ya tolonglah bukalah pemikiran itu. Tak perlulah kita kayak kata dalam tempurung. Kita kan tahu ya suku Melayu itu juga di mana-mana ada, di Singapura ada, di Brunei ada, di Malaysia ada, dan di Indonesia juga ada. So kalau ada orang yang menggunakan bahasa Melayu teruslah diserang itu orang Malaysia. Sekarang ini masalahnya bahasa Melayu atau dengan orang Malaysia, ini anti Melayu atau anti Malaysia ini. Jadi itu ya. Jadi tadi juga sudah di soundnya dengan orang Malaysia ya. Dia kata ya kalau cerita yang tak benar itu memang makanan-makanan orang sana. Malu nggak sih kita itu buat berita yang nggak benar tentang negara orang, ya kan? Giliran negara kita diapa-apain terus kita ngebrontak. Giliran negara orang itu kita paling utama itu paling pertama itu buat cerita yang enggak ya kan. Entah kapan itu ya orang Malaysia ini resah mendengarkan orang-orang mudanya, anak mudanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Setahu saya nggak ada tuh yang menggunakan bahasa Indonesia di sini selama saya tinggal ya. Tapi kalau kayak emak bapak dia salah satu tuh orang Indonesia begitu ya kan, mereka pastilah menggunakan bahasa Indonesia begitu. Apalagi kalau macam kami nih yang nikah dengan orang Malaysia, kalau jumpa dengan orang Indonesia juga pastilah kami bahasa Indonesia ya kan. Tapi itulah orang Malaysia ini tak masalah kalau kami di sini menggunakan bahasa Indonesia begitu. Dia orang tak masalah pun, dia orang tak marah pun begitu kan. Nampak tak perbezaan di Malaysia dan di Indonesia itu? Kalau di Malaysia ini dibebaskan orang memakai bahasa ibunda mereka, tetapi kalau di tempat admin tadi ya dia buat bahasa Melayu terus diserang begitu. Kasian ya. Kata dalam tempurung tuh berpikiran seperti itu. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.